Oh, sama. Perkenalkan, saya Repak Pahan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23051. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya yang untuk praktikum kelima PBO. Jadi untuk yang pertama itu saya akan jelaskan itu to-do repository Java, di mana untuk to-do repo get all to-do itu tujuannya itu untuk ngembaliin array dari objek to-do yang mewakili semua data to-do yang ada di repository. Kemudian ada repo add to-do itu untuk nambahin objek to-do baru ke dalam repositorinya. Kemudian repo remove to-do yaitu untuk menghapus objek to-do berdasarkan ID yang diberikan dan bakal ngembaliin true jika berhasil dan false jika gagal. Dan kemudian repo update to-do itu untuk memperbarui objek to-do yang ada dengan objek to-do yang baru berdasarkan nomor ID yang diberikan. Nah, kan repo update to-do ini cuma dasarnya aja dan bukan implementasinya. Jadi saya akan jelaskan implementasi dari update-nya itu dengan to-do repository implementasi Java dan Java. Itu ada di add operating dimulai dari sini. Tujuan dari repo update to-do ini untuk memperbarui objek to-do yang ada di posisi tertentu dalam array. Untuk penjelasan singkatnya itu pertama-tama kode ini bakal mastiin bahwa posisi yang diminta itu valid. Jadi if nomor kurang dari 0, nomor lebih besar dari data length, atau data nomor kurang 1 sama dengan 0, maka kalau posisinya ini enggak ada di to-do-nya ini, maka bakal muncul tidak ada to-do pada posisi tersebut dan return-nya itu false. Kemudian kita cek juga ada duplikatnya itu untuk ngecek duplikasi judulnya ini. Ini untuk mastiin nggak ada to-do lain yang ada dalam array itu dengan judul yang sama. Kalau duplikatnya ditemukan itu bakal dikembalikan false. Yang dikembalikan itu sistem line to-do yang plus baru get title itu plus setelah tersedia returnnya false. Kemudian kita perhatikan ke ID lama itu kalau valid ID dari situ dulu lama bakal disalin ke to-do baru agar ID-nya tetap sama. Nah, kalau semua langkahnya itu udah berhasil, maka metodenya bakal ngembaliin true. Kemudian kita lanjut ke to-do service.java. Nah, ini ini untuk definisiin interface to-do service dalam package service yang tujuannya itu sebagai kontrak untuk logika bisnis pengelolaan data to-do. Untuk penjelasan singkat, setiap barisnya itu yang service to-do itu untuk nampilin semua data to-do yang ada. Kemudian service add to-do itu untuk nambahin to-do baru berdasarkan string judul yang diberikan. Kemudian service remove to-do itu untuk menghapus to-do berdasarkan ID yang diberikan, makanya ada integer ID di sini. Kemudian service get to-do by ID itu untuk ngambil objek to-do berdasarkan ID tertentu. Kemudian ada lagi service get all to-dos itu untuk ngembaliin array berdasarkan yang berisi semua objek to-do yang tersimpan. Nah, kemudian ada lagi service update to-do itu untuk memperbarui to-do berdasarkan ID dengan judul dan status yang baru. Nah, kemudian karena yang mau kita jelaskan itu service update to-do, di to-do service implement Java ini saya akan jelaskan juga mulai dari public void service update to-do ini. Tujuan dari service update to-do ini untuk pertama-tama kita cari dulu to-do-nya itu berdasarkan ID. Jadi metode yang bakal manggil service get to-do by ID untuk dapetin objek to-do yang ingin diperbarui berdasarkan ID yang diberikan. Kalau nggak ketemu,
bakal muncul to do dengan ID persen %d, integernya ini tidak ditemukan. Kemudian kita bikin lagi buat objek to do baru. Kalau objek to do-nya itu ditemukan, bakal dibuat objek to do baru. Terus bakal dia dengan cara update to do set title, to do update to do sama dengan to do, terus update to do set title-nya title, kemudian update to do set finish new status. Kemudian ini untuk memperbarui di repository, yaitu untuk memperbarui to do di repository dengan objek to do yang baru dibuat. Kalau pembaruannya berhasil, meskipun nggak ditampilkan di kode, biasanya bakal ada konfirmasi bahwa to do berhasil diperbarui. Kemudian yang terakhir itu to do view. Di to do view dan Java ini, aku bakal jelaskan public void view update to do karena itulah tugas kita kan. Penjelasan tentang metode ini, metode view update to do ini itu pertama-tama kita baca dulu ID-nya. Pertama-tama kan kita minta input ID to do yang bakal diubah. Terus kita baca ID to do-nya tuh. Setelah diinput bakal dibaca. Jadi kalau pengguna masukin X, prosesnya bakal dibatalkan. Kemudian di sini dari part current to do ini sampai return itu kita mau dapetin to do berdasarkan ID dari service-nya. Metode ini bakal manggil to do service dan service get to do by ID. Yang ini untuk nyari to do dengan ID yang diberikan. Kalau to do-nya nggak ditemukan atau null, metode bakal nampilin pesan kesalahan yaitu tidak ditemukan to do dengan ID plus ID to do plus dan bakal return yaitu keluar. Kemudian kita tampilkan juga judul lamanya dan minta input untuk judul barunya. Jadi kalau to-do-nya itu ditemukan, metode bakal nampilin judul lama, terus minta pengguna untuk masukin judul yang baru. Iya tadi tekan enter untuk menggunakan judul lama. Kemudian tekan enter untuk menggunakan judul lama itu tujuannya kalau penggunanya ini berubah pikiran gitu dan ngerasa gak perlu kubah to-do-nya ini. Terus kita periksa juga apakah judul baru itu dari di to-do lain. Kan kita udah ambil judul barunya. Terus metode to-do ini bakal ngecek apakah udah ada judul yang ini, list yang ini di to-do ini udah ada nggak duplikatnya. Jadi caranya itu kan kita periksa dulu semua to-do-nya, kemudian kita cek satu-satu apakah judulnya itu udah ada di to-do lain dengan ID yang berbeda. Dan kalau sama, bakal muncul to-do persen S setelah tersedia. Kemudian metode ini juga minta untuk pengguna memasukkan status baru. Status to-do-nya itu 0 belum selesai, 1 selesai. Kalau input statusnya nggak valid, maka bakal muncul status tidak valid menggunakan status lama. Nah, secara keseluruhan, metode view update to do ini tujuannya itu untuk ngasih antarmuka bagi pengguna untuk memperbarui informasi to do, termasuk judul dan status, sambil memastikan bahwa nggak ada duplikasi judul di antara to do yang ada. Jadi kemudian setelah saya jelaskan tentang fitur update itu,
kita coba dengan gunakan demo di aplikasi Todo-nya sendiri. Kan setelah kita run dia dengan Java min-cp output todo 11s3.051 muncul daftar todo. Data todonya tuh belum tersedia. Nah, ya, kita coba pilih yang pertama itu tambah. Judulnya itu misalnya kita buat belajar. Kemudian kita tambah lagi. Misalnya itu membaca. Nah, untuk pengaplikasian update todonya itu kita coba nomor 2. Lagi itu yang kita ubah itu misalnya nomor 1. Misalnya belajar ini kita mau bikin lebih spesifik lagi. Belajar terus status todonya nih kita nengok udah selesai belum kita belajar PBO atau udah, ya kita jawab aja bikin belum. Jadi ditulis di daftar todo yang baru itu ada 1 belajar PBO belum selesai, 2 membaca belum selesai. Terus untuk keluar dari daftar todo ini kita pilih aja X. Demikianlah penjelasan dari kode saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.